Terus apa aja yang wajib kita konsumsi, apa aja yang wajib kita makan, vitamin apa yang perlu banget untuk mensupport tubuh kita untuk melawan virus-virus ini. Untuk vitamin, kami hanya konsumsi multivitamin yang mengandung zinc, vitamin C 1000 mg, vitamin D, D3 itu harusnya 1000 IU, tapi waktu itu aku salah beli. Cuma yang 400, tapi nggak apa-apa dikali 2 aja, jadi 2 kapsul langsung minumnya. Sama berjemur. Kemudian untuk makanan, nah ini, virus ini memang perlu dilawan dengan makanan enak. Tanda kutip, enak bukan berlemak. Jadi benar-benar makanan sehat sebenarnya. Pada saat itu memang yang paling enak di lidah itu ya makanan berkuah. Udah gitu, berkuah dan segar. Jadi kayaknya hampir 2 minggu, 3 minggu atau hampir sebulan kita makan sop deh. Jadi benar-benar yang sop kacang merah pakai iga, terus apalagi sop daging, sop ayam kampung. Nah, aku ngerasa kayaknya memang makan sop-sopan ini benar-benar membantu untuk cepat pulih sih, karena memang kaldu itu kan diperluin juga untuk tubuh ya. Kita perlu protein juga, kita perlu daging dan segala macamnya gitu, dan kayak nggak perlu ribet aja cuma satu hidangan tapi udah ada semuanya. Ada sayur-sayuran hijau, terus ada protein, ada kaldu, udah segar gitu dan berkuah. Kebetulan si kembar juga senang banget makan sop itu sampai 1 bulan, jadi kita benar-benar makan sop-sopan aja siang malam tuh makan itu. Terus untuk sarapan itu aku usahain untuk terus makan telur ayam kampung itu setiap pagi 1. Benar-benar aku serumah makan itu, dan pasti ada makanan tambahan lain, entah ada roti gandum atau apa, pokoknya harus ada masuk protein di pagi. Itu aku pilih telur ayam kampung. Terus untuk buah memang nggak boleh telat guys, jadi buah harus banget dikonsumsi tiap hari gitu. Kalau kalian memang pengen cepet-cepet melawan pergi virusnya ini, kalian harus makan buah, harus banget gitu. Dan itu aku makan buah dalam porsi yang cukup banyak kali ya nggak banyak juga sih, tapi pagi pasti makan, siang makan, sore makan gitu, bener-bener yang teratur aja makan buahnya. Pola makannya seperti itu guys, jadi bener-bener kalau dibilang COVID harus makanan bernutrisi tinggi, iya memang harus banget, karena tubuh kita tuh mau ngelawan si virus ini supaya cepat-cepat pergi gitu kan. Memang harus ditunjang dengan gizi yang baik. Kemudian obat yang diminum, kita nggak minum obat banyak, jadi aku cuma minum kapsul binapel. Nanti aku insert gambarnya di sini, kapsul binapel. Salah satu tanaman herbal yang dipakai di kapsul binapel ini adalah binahong, yang mana memiliki antioksidan yang tinggi, memiliki antiinflamasi, meredakan batuk, dan juga bisa menjaga saluran pernafasan. Dan tentunya masih banyak kebaikan lainnya dalam kombinasi tanaman-tanaman herbal ini. Kemudian madu pahit, itu aku konsumsi juga. Madu pahit 2 kali sehari. Dan yang kami konsumsi juga setiap hari adalah teh daun tin atau teh daun ara. Salah satu fungsinya adalah memiliki sifat antivirus alami. Aku juga konsumsi Propoelix dan Clover Honey. Jadi apa fungsinya Propoelix dan Clover Honey nanti akan aku bahas di video terpisah. Tapi yang jelas Propoelix ini berfungsi sebagai imun modulator. Jadi dia cepat untuk menaikkan imun tubuh kita. Kalau imun tubuh kita bagus, pasti juga akan lebih cepat untuk melawan virus kan gitu. Jadi kita konsumsi Propoelix ini. Juga Clover Honey. Tadi kelewat symptoms aku. Jadi pada saat menggigil itu aku juga mulai ngerasain rasa panas di area tenggorokan. Jadi kayak orang mau radang gitu. Makanya aku langsung minum 2 kapsul binapel dan langsung minum 1 sendok makan Clover Honey. Dan itu besokannya bener-bener udah langsung adem aja gitu, kayak nggak ada gejala-gejala mau radang. Itu bener-bener hilang. Cuman memang hanya muncul batuk ringan banget, batuk ringan yang berdahak sedikit, tapi nggak yang berat gitu. Minum air putih yang banyak dan hangat itu sudah pasti harus banget. Jadi aku di rumah bener-bener bawel minum air putihnya yang banyak, jangan lupa minum air putih gitu, karena
itu penting. Kita lagi minum vitamin, kita lagi minum herbal gitu, tapi tetap aja asupan air putih itu jangan sampai kurang. Terus untuk mengatasi anosmia, nah ini aku diresepin sama sahabatku, kebetulan dia juga penyintas COVID, baru kena juga, dan dia bilang minum ini nih anosmia kelar 3 hari gitu. Jadi aku langsung bikin rebusan air jahe, tambah kunyit, tambah serai, tambah lemon, dan aku kasih sedikit garam untuk penyeimbang rasa, sama madu. Jadi benar-benar aku campur madu manis. Aku kemarin pakai clover honey, itu aku campur, minumnya pagi sama sore. Untuk mamaku dan suamiku bener-bener sih memang 4 hari minum itu langsung kembali penciumannya normal, tapi buat aku butuh waktu yang agak lama, sekitar 2 minggu baru mulai samar-samar mencium bau-bauan yang lain. Tapi itu tadi yang tadi aku bilang di awal, kemungkinan besar adalah lambatnya penyembuhan anosmia aku juga karena aku kecapean di 2 minggu pertama itu. Aku masih lanjutin terus minum rebusan itu sampai benar-benar anosmianya hilang. At least ya 95% lah gitu. Itu benar-benar udah oke, udah cukup tajam, dan hari ini bersyukur banget udah bisa dibilang 99% kali ya untuk ketajaman mencium bau-bauan. Dan aku juga bersyukur banget tidak mengalami gejala lain gitu, jadi parosmia gitu. Kalian bisa googling sendiri parosmia itu apa. Ya itu yang kita makan dan kita minum. Sama tips dari aku, hindari nonton yang ngeri-ngeri. Nggak usah kebanyakan nonton berita yang serem-serem atau kebanyakan informasi masukan tentang COVID-19 yang bikin kita itu cuma jadi panik, yang bikin kita jadi khawatir, jadi parno berlebihan. Karena kita nggak butuh itu guys, kita butuh imun tubuh yang baik, kita butuh ketenangan pikiran, kita butuh fokus untuk sembuh. Jadi hindari nonton-nonton kayak gitu, baca-baca artikel yang cuma bikin kita panik, apa segala macem lah itu. Dan aku kemarin cukup strict sama hal itu. Bahkan aku ngomelin mamaku, ngomelin suamiku untuk udah nggak usah kebanyakan masukan yang kayak begitu-begitu, fokus untuk sembuh aja. Karena semakin kita panik, imun tubuh kita juga akan turun dan semakin muncul gejala lain yang lebih banyak, dan kita tentunya tidak berharap akan muncul gejala yang lebih berat lagi dari yang kita alami saat itu. Satu-satunya sumber yang akan kita jalani perintahnya apapun itu hanya dokter yang memantau kami, yang juga adalah om kami gitu. Jadi aku bilang sama suamiku juga untuk udah tutup akses untuk segala macam informasi, masukan-masukan yang bilang saturasi segini tuh mengkhawatirkan atau apa. Enggak, kita berpedoman hanya kepada om kami gitu, yang juga berprofesi sebagai dokter, dan beliau juga menangani banyak kasus pasien COVID gitu guys. Jadi aku rasa kebanyakan informasi itu justru akan membuat kita pusing dan bikin kita jadi nggak fokus dengan pengobatan kita sendiri. Sama aku berkonsultasi itu hanya dengan orang yang benar-benar setelah terpapar COVID. Kayak sahabatku, dia sempat menjalani isolasi mandiri juga, dan aku tanya, dia juga mengalami anosmia, jadi aku ambil resepnya gitu. Itu untuk aku dan aku terapin di keluargaku. Udah itu aja. Aku nggak mau menerima masukan-masukan yang lain yang lebih banyak dari itu, nggak. Karena aku benar-benar sudah stop gitu. Kita nggak butuh masukan-masukan yang begini begitu, apalagi yang membuat kita panik. Itu benar-benar aku tutup pintu gitu. Untuk kalian yang sedang menjalani isolasi mandiri, aku pikir juga sebaiknya kalian membatasi untuk kebanyakan masukan. Kalaupun kalian memang harus berkonsultasilah dengan dokter aja, atau memang dengan nakes yang merawat kalian. Gak usah kebanyakan info yang bikin ngeri gitu, karena cuma bikin kacau aja guys. Terus apa yang mesti ada di rumah pada saat kalian lagi isoman? Aku sedia obat juga sih. Jadi obat yang disediain itu adalah obat batuk, karena kita semua serumah itu ada batuknya. Jadi aku sediain obat batuk itu untuk yang dewasa aja ya. Obat batuk itu untuk yang batuk berdahak, karena kita batuknya berdahak, jadi aku sediain obat batuk. Kemudian paracetamol juga ada,
suamiku yang minum paracetamol karena sempat demam 2 hari, akhirnya minum paracetamol. Aku juga sedia oximeter di rumah, kalian bisa beli di online shop. Oximeter itu untuk apa? Oximeter itu untuk mengukur kadar oksigen darah kita. Jadi di situ bisa tolak ukur kita seberapa aman kita menjalani isolasi mandiri di rumah. Sempat ada masukan yang bilang saturasi 95 tuh udah jelek gitu, harus ke rumah sakit apa segala macam, tapi kembali lagi ke poin A yang aku bilang, sumber medis satu-satunya yang bisa kami percaya hanya satu, yaitu om kami yang juga adalah dokter yang merawat kami. Jadi waktu itu kita konsultasi, terus bilang cek saturasinya 95 masih oke, asal jangan di bawah 93. Waktu itu om kami bilang gitu, asal jangan di bawah 93, jadi diusahain di atas 93 ya gitu. Jujur aja masalah saturasi ini cukup bikin deg-degan ya, karena kita nggak berharap ada yang saturasinya jelek gitu di rumah, jadi sampai harus mondok di rumah sakit itu jangan sampai gitu. Waktu itu dicek sempat mamaku 93, terus suamiku juga sempat 94. Kita bersyukur banget punya support system yang baik, yang benar-benar memberikan afirmasi positif. Jadi kita nggak berpikiran yang enggak, justru kita fokus untuk ayo saturasinya harus naik nih, gimana caranya, istirahat yang baik, terus makan yang baik, udah segala macam kita lakukan supaya saturasinya naik. That's it gitu. Sama termogan. Jadi nggak mesti termogan juga sih guys, cuman karena kita serumah jadi biar cepet aku sediain termogan itu untuk mengukur panasnya pagi sore gitu. Cuma itu aja guys yang disediain untuk kita di rumah. Selebihnya hanya bisa berpasrah diri, berpikiran positif, dan berdoa aja sama Tuhan gitu. Kita bisa melalui ini semua. Tentunya dengan susah payah ya, bukan hal yang mudah gitu. Aku bisa ngomong sekarang gini, aku udah ngerasain gitu, itu bukan hal yang mudah untuk menjalani isolasi mandiri serumah. Kalau diinget-inget, kayak mau nangis, karena itu tadi aku bilang aku harus ngurus satu rumah yang bisa bangun cuma aku, tapi aku sendiri infected gitu. Di tengah aku melakukan semuanya, aku benar-benar cuma berdoa supaya jangan sampai ada gejala yang lebih berat yang aku alamin gitu, karena nggak bisa gitu, mereka semua harus diurus. Anak-anakku perlu perhatian juga gitu, perlu dirawat juga, walaupun mereka pada saat suami dan mamaku cukup lemah, mereka sangat kuat gitu, mereka aktif sekali gitu, bener-bener kelihatan kayak udah sehat aja gitu, sehat banget. Next, gimana merawat balita yang terinfeksi COVID? Anak-anakku itu sangat susah minum obat, apapun obatnya.